Nice day, anak-anak kelas 2. Masih semangat ya? Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Muatan pelajaran PPKN. Semangat ya, anak-anak. Baik, kita akan belajar menyebutkan sikap agar terwujud persatuan di sekolah. Indahnya kebersamaan di sekolah menjadi harapan bagi semua warga sekolah. Betul tidak anak-anak? Pasti anak-anak juga menginginkan hidup bersama rukun di sekolah, kan? Kebersamaan di sekolah harus selalu dijaga. Nah, setiap warga sekolah itu harus menjaga kebersamaannya. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan antar warga sekolah. Iya, dengan kebersamaan, nah itu dapat meningkatkan atau mewujudkan warga sekolah yang bersatu. Contoh kegiatan yang menunjukkan kebersamaan yaitu yang pertama, mau berbagi dengan teman. Ya, ini merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan kebersamaan. Nah, apabila ada teman yang mau berbagi dengan teman yang lain, berarti dia menjalin kebersamaan dengan baik. Nah, tetap berbeda dengan orang yang ketika temannya sedang membutuhkan sesuatu tapi tidak mau berbagi, misalnya meminjamkan pensil atau tidak mau membagi makanan karena temannya tidak membawa. Nah, itu termasuk yang bukan menunjukkan kebersamaan. Jadi, anak-anak harus bisa berbagi dengan teman yang lain. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Oke, dalam bergaul di sekolah, anak-anak harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak boleh memilih teman, misalnya yang pintar dengan yang pintar, atau yang cantik dengan yang cantik, dan lain sebagainya. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, gotong royong membersihkan kelas. Ya, kegiatan gotong royong di kelas ini juga bisa menunjukkan kebersamaan. Dengan gotong royong bersama-sama membersihkan kelas, berarti kita bersatu bersama-sama. Nah, jadi untuk mewujudkan persatuan juga dengan bersama-sama membersihkan sekolahan, kelas, nah pekerjaan juga akan cepat selesai. Yang keempat, bermain dan berolahraga bersama. Ya anak-anak, nah ini termasuk contoh kegiatan yang menunjukkan kebersamaan. Misalnya bermain dengan teman-teman, bermain bola, atau bermain kartu, atau bermain apa, berolahraga juga, berolahraga bersama, sama-sama. Nah itu menunjukkan kebersamaan. Oke, selanjutnya menyebutkan sikap agar terwujud persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Nah, di sini terdapat dua siswa yang sedang menyapu bersama, membersihkan kelas. Ini termasuk kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah ya, anak-anak. Dengan membersihkan kelas, sekolah secara bersama-sama. Nah, juga bisa mewujudkan persatuan. Yang kedua, terdapat siswa yang sedang belajar bersama. Nah, ketika belajar bersama ini, anak-anak yang lebih memahami materi pelajaran bisa membantu atau mengajari anak atau teman yang lain yang kurang memahami. Nah, itu manfaat dari belajar bersama. Saling memberitahu materi yang belum dipahami. Nah, ini termasuk kegiatan yang mencerminkan persatuan juga karena bersama-sama, belajar bersama-sama. Yang ketiga, di sini terdapat 4 siswi yang sedang bermain atau di sini sedang mengobrol ketika jam istirahat.
ini juga menunjukkan persatuan di sekolah karena mereka hidup rukun bersama-sama ketika istirahat di sini, tidak sendiri-sendiri. Yang keempat, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan yaitu menyanyi bersama. Menyanyi bersama dengan teman ini juga contoh yang mencerminkan kegiatan persatuan karena mereka saling memadukan suara masing-masing sehingga menciptakan suara yang merdu, yang indah. Nah, menyanyi bersama-sama juga menciptakan persatuan. Yang kelima, menari bersama teman. Iya, di sini menari bersama-sama juga termasuk contoh mencerminkan persatuan di sekolah. Sikap yang harus kita lakukan agar terwujud persatuan di sekolah, yaitu tadi sudah contoh kegiatannya, sekarang sikapnya. Sikap yang harus kita miliki ya agar terwujud persatuan di sekolah yang pertama, menghargai teman. Nah, ketika kita memiliki perbedaan dengan teman, kita harus menghargai sesama teman, tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, membantu teman. Ya, ketika ada teman yang sedang kesusahan, mengalami kendala, anak-anak harus menanamkan dalam dirinya bahwa anak-anak harus bisa membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, ketika anak-anak yang mengalami kesusahan, pasti anak-anak akan dibantu lagi, akan dibantu balik dengan temannya. Saling menolong ya dengan teman. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Iya anak-anak, di sekolah, anak-anak harus bisa menanamkan atau mewujudkan hidup rukun. Nah, agar terwujudnya persatuan di sekolah. Dengan teman tidak boleh berantem, harus hidup rukun. Nah, yang keempat, terdapat menghindari perkelahian. Nah, ini juga termasuk sikap yang harus kita lakukan. Karena kalau kita berkelahi dengan teman, maka itu akan menimbulkan efeknya nanti dampaknya buruk karena kita jadi bermusuhan dengan teman tersebut. Jadi sebisa mungkin kita menghindari perkelahian. Oke, anak-anak. Selanjutnya, manfaat hidup bersatu dan kerugian apabila tidak hidup bersatu di sekolah. Yang pertama, manfaat hidup bersatu di sekolah, yaitu yang pertama, apabila mengalami kesusahan, teman akan membantu. Iya anak-anak, seperti yang sudah Bu Alfi jelaskan tadi, ketika terdapat teman yang kesusahan, kita harus bisa membantu. Nah, ketika kita yang mengalami kesusahan, pasti teman juga akan menolong kita. Yang kedua, kerukunan tetap terjaga. Nah, dengan hidup bersatu, kita akan hidup rukun dengan teman-teman yang ada di sekolah, dengan semua warga sekolah. Yang ketiga, apabila terdapat pekerjaan, dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Ya, manfaat hidup bersatu, ketika kita memiliki pekerjaan, misalnya membersihkan sekolah, lingkungan sekolah, membersihkan kelas atau halaman, atau mengecat pagar sekolah. Nah, ketika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Yang keempat, tidak ada perkelahian. Ya, hidup bersatu itu kita hidup rukun, tidak ada yang berkelahi antar siswa. Dan yang kelima, manfaatnya lingkungan menjadi nyaman. Ya, ketika kita hidup bersatu di suatu lingkungan, pasti lingkungan tersebut menjadi nyaman, tenang. Yang kedua, di sini kerugian apabila tidak hidup bersatu di sekolah. Kerugian yang pertama, tidak ada sikap saling membantu. Iya, yang ketika tidak hidup bersatu di sekolah, pasti anak tersebut merasa hidup, misalnya seperti hidup sendiri ya. Jadi ketika ada teman yang membutuhkan, tidak mau menolong. Ketika dia yang membutuhkan pertolongan, tidak ada teman yang membantu. Jadi, dengan tidak ada hidup bersatu di sekolah ini, tidak adanya hidup bersatu, nah itu membuat siswa tidak saling membantu. Yang kedua, sering terjadi kericuhan. Ya,
hidup bersatu pasti akan nyaman, tenang. Tapi kalau hidupnya tidak bersatu di sekolah, pasti menimbulkan kericuhan atau kegaduhan, perkelahian antar teman di sekolah, antar siswa. Yang ketiga, hidup sendiri-sendiri. Iya, ketika tidak hidup bersatu di sekolah, dia tidak memiliki teman. Seorang siswa tidak memiliki teman, jadi mereka merasa hidup sendiri-sendiri. Yang keempat, lingkungan tidak nyaman. Iya, ketika kita sudah tidak hidup bersatu di sekolah, berarti lingkungan kita tidak nyaman, sehingga kita tidak betah untuk di sekolah tersebut. Misalnya seperti itu. Yang kelima, saling menjatuhkan. Iya, untuk hidup bersatu, apabila tidak ada hidup bersatu, itu saling menjatuhkan. Jadi saling iri, misalnya mendapat nilai bagus, nah mau menjatuhkan yang lain. Mencari kemenangan masing-masing. Seperti itu ya. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Alfi sampaikan.